Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gumini Pratama dengan NIM 2400003020 akan mengerjakan tugas apresiasi puisi yang dimana harus menganalisis penampilan yang ada di TBY. Jadi pada penampilan awal apresiasi puisi itu ditampilkan oleh kelompok Akbar dan kawan-kawan yang dimana saya menangkap pada penampilan mereka adalah tentang bagaimana seorang yang terluka karena cinta. Cinta yang dimaksud dalam situ bukan tentang cinta pasangan saja, tapi ada beberapa cinta yang dikiaskan dengan tempat dan banyak hal yang lainnya. Yang di pentas tersebut ada sebuah adegan yang dimana seorang memberikan bunga namun kemudian diambil oleh seorang wanita kemudian dibuang karena dia menolak cinta seorang pria tersebut. Si cewek itu katanya kemarin itu sepertinya dia memang masih memiliki trust issue atau masih gamon untuk istilah sekarang. Kemudian di penampilan kedua itu ada monolog puisi yang ditampilkan oleh Mas Krisna Galang Aditya yang solo sendiri. Di situ dia monolog, itu dia membacakan monolog tentang bencana yang ada di Sumatera dan beberapa peristiwa yang ada di Sumatera, pokoknya dalam lingkup Sumatera. Dan pada penampilan ketiga yakni kelompok Marsinah atau kelompok yang menjelaskan tentang Marsinah dan siapa itu Marsinah, apakah itu Marsinah. Dalam puisinya Bapak Sapari Djoko Darmono. Di situ dijelaskan bahwa di situ mereka merangkum tentang mereka ulang adegan Marsinah namun sebagai sudut pandang orang ketiga. Jadi di situ kayak dia orang jadi seorang yang tahu Marsinah itu ada dan dia orang mengidolakan Marsinah itu, yang dimana Marsinah itu adalah seorang buruh yang berani menyuarakan apa yang ingin dia utarakan. Dia berani menyuarakan tentang ketidakadilan yang ia rasakan, ketidakadilan yang orang-orang rasakan. Tidak hanya bungkam, tidak hanya diam, dan tidak bersuara. Jadi mereka membawa penampilan tentang Marsinah, seorang wanita yang sangat berani. Dan pada penampilan keempat itu ada penampilan Satrio dan kawan-kawan, yang dimana penampilan itu tentang sebuah keluhan para masyarakat kecil atau orang-orang kecil yang dimana mereka dijanjikan sebuah hal oleh para pemimpin. Itu hanya sebuah janji belaka, yang di situ ada kalimat yang bilang, kalian janji akan membangun negara ini tapi sekolah-sekolah kami ratakan, atau kalian berbicara tentang demokrasi tapi perut kami masih lapar. Wah, di situ keren banget sih. Terus pada penampilan kelima itu ada tentang kelaparan dari kelompok Nuha dan kawan-kawan. Jadi di situ saya menangkap bahwa mereka menjelaskan tentang kelaparan dan puisi tentang kelaparan tentunya. Tapi kelaparan yang dimaksud di situ bukan tentang kelaparan secara mekanisme tubuh, bukan. Tapi kelaparan itu ada banyak hal. Kelaparan tentang sebenarnya bukan kelaparan ya, bisa dibilang kelaparan tentang kebutuhan tentang hidup, kebutuhan hidup dan uang dan banyak hal yang lain lah yang dijelaskan. Karena di situ pada adegan-adegan yang ada di situ bukan hanya tentang orang yang kurang makan, tapi orang yang bahkan bisa dibilang kayak memiliki permasalahan yang kompleks, yang dimana satu itu tentang uang, karena berebut uang dan kemudian mereka saling membunuh, bisa dibilang membunuh, saling melukai. Kemudian yang satu itu tentang orang yang tentang pengemis yang memang dia kekurangan dalam konteks materi kurang dalam konteks materi.
Jadi dia hanya bisa mengambil sisa-sisa makanan yang ada. Dan begitu. Jadi mereka semua berkumpul menjadi satu, dan itu yang dimaksud kelaparan dalam puisi tersebut. Lalu ada pula pada penampilan terakhir itu yang yang ditampilkan oleh kelompok Luffy dan kawan-kawan, itu adalah tentang dalam garis besar adalah wajah Indonesia gitu dalam penangkapan saya. Jadi di situ dia berpuisi namun juga mengenalkan tentang Indonesia nggak cuman suku ini doang. Indonesia nggak cuman bahasa ini doang. Indonesia punya banyak bahasa, punya banyak suku, dan yang dimana mereka semua bisa saling bertoleransi, dan bahkan yang kerennya itu mereka berpuisi, berdialog, kemudian menari. Wah, keren banget sih itu. Dan sejauh itu untuk penampilan-penampilan semuanya menurut saya mantep. Yang dimana tentang individu, apalagi sekarang Gen Z yang sangat-sangat sangat rentan atau mudah capek, mudah stres, mudah pasrah, apalagi terkait perasaan kan. Jadi di penampilan pertama itu menjelaskan bahwa kita itu nggak cuman stuck di satu momen yang menjatuhkan kita, dan di penampilan kedua itu kita harus bisa toleran. Negara bukan cuman Jogja, daerah bukan cuman Jogja, daerah bukan cuman Jakarta, tapi juga banyak daerah di Indonesia ini yang harus kita perhatikan. Kemudian di penampilan ketiga kita harus berani dalam menyampaikan pendapat kita jika kita merasa itu tidak benar. Jangan hanya diam, bungkam, dan takut menyuarakan apa yang kita rasakan. Kemudian di penampilan keempat, yang dimana itu kelompok Satria tadi yang demo-demo tadi, ya sama aja sih, yang kita harus berani menyuarakan. Jadi di situ nggak cuman di Apri itu nggak cuman tentang kayak perasaan doang gitu. Jadi tentang negaranya juga tetap dibahas. Kemudian yang kelima itu ada penampilan tentang kelaparan, yang dimana kita itu semua orang pasti punya titik terendah mereka masing-masing, yang dimana itu bukan suatu kelemahan, tapi itu bisa menjadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya. Dan yang kelima adalah bagaimana kita melihat Indonesia yang tidak hanya berisi tentang satu suku, dua suku, tapi banyak suku di dalamnya, banyak tarian di dalamnya, dan puisi yang harus kita tetap jaga dan lestarikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.